bukan sekedar kita berbuat jahat, tapi kita tidak berbuat baik pun itu sudah merupakan dosa, ya. Coba kalau saya bertanya kepada, ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Ya, silakan. Ya, baik, silakan. Silakan, Ruben. Iya, iya, baik, baik. Saya juga tadinya mau tunjuk Ruben. Jadi ini sudah satu roh ya. Itu mah, Bapak baru kepikiran itu tadi. Ini berarti kita sehati dan sepikir ini. Silakan. Bagaimana Ruben? Baik, kalau ya apa itu dosa ya secara secara etimologi kan sudah jelas dosa harmatia meleset ya Pak ya tidak sesuai dengan target gitu kan. Itu secara Iya, dasar gitu, itu secara harmatologi kan. Tapi kalau iya, kita bisa lihat secara kontekstual terutama di dalam Yakobus bahwa dosa itu adalah tindakan kita di mana kita tidak bertindak ketika seharusnya kita bertindak gitu loh Pak. Jadi kayak misal saya harusnya berbuat baik nih Pak, tapi saya tidak melakukan itu juga termasuk iya. berdosa Dosa. gitu. Karena Iya, sepatutnya yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita ya kita berbuat baik begitu Pak. Walaupun iya, sebenarnya lebih tinggi dan yang terpenting adalah melakukan hal yang benar dulu gitu. Yang penting benar dulu gitu loh. Tetapi kalau kita lihat secara konteks luasnya ya berdosa itu ya kita tidak sejalan dengan Allah Pak semudah itu gitu loh karena secara etimologis kan meleset berarti tidak sesuai targetnya Allah gitu Pak, itulah dosa Pak iya, begitu. iya, iya, Dan sudah pasti iya, kalau kalau kita berdosa kita tidak memuliakan Allah begitu Pak. iya. Jadi yang jelas berarti eh, kita tidak bisa juga ya terlalu gampang menghakimi orang juga ya. Betul betul Pak. Karena kita lihat dia ini membunuh, mencuri. Sekarang kan lagi rame nih banyak kasus-kasus pembunuhan ya. Nah, orang Kristen juga itu pelakunya. Wah, ini kan sangat sangat ironis sekali ya begitu ya. Betul betul. Nah, kadang-kadang kalau lihat begitu ya kadang-kadang saya juga bertanya ya, hmm, oh, apakah kita itu juga ya mungkin kita dosanya lain nih. Mungkin kita nggak membunuh, tapi melihat tadi ya apa yang dikatakan oleh Yakobus ya, rasanya kita juga nggak terlalu gampang gitu menghakimi. Ya memang kita juga apa ya, mungkin melihat ya pembunuhan-pembunuhan sadis begitu ya. Ya kita juga tentunya sangat apa ya, kita menuntut juga keadilan begitu ya. Tapi di sisi lain kita juga sadar ya kita pun juga mungkin udah beda jauh lah seperti itu. Mungkin kita tipenya lain, ya, dosanya lain lagi, gitu kan. Nah, jadi karena itu kita tidak bisa menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga ya kalau saya dapat kembangkan lagi apa yang tadi Rubin mau katakan, ya, saya sendiri sering mengatakan begini bahwa dosa itu kalau dapat didefinisikan adalah keseluruhan sikap, ya, sikap, ya, dan tindakan kita yang tidak lagi mempermuliakan Allah. Nah, jadi itulah sebenarnya inti yang terdalam daripada dosa, ya. Makanya pengarang Mazmur 115 mengatakan, berilah kemuliaan kepada Tuhan, ya. Kemuliaan kepada Tuhan. Nah, kita ini memuliakan siapa, ya? Kita berbuat baik ini berbuat baik untuk siapa, ya? Nah, orang-orang Farisi kan berbuat baik, tapi kan untuk supaya mereka bisa ditonton ya. Maka mereka berdoa ya. Kalau mungkin mereka masih ada sekarang, mereka berdoanya di mana? Ya, di Bundaran HI ya, di air mancur. Di situ.
di Monas ya, begitu kan. Jadi mereka itu berbuat baik untuk memuliakan diri sendiri ya. Nah itu dosa. Makanya mereka itu kan ternyata mereka tuh saleh tapi salah juga ya dalam hidup mereka. Ya, saleh tapi salah gitu kan. Mereka tahu ya jangan membunuh, tapi akhirnya mereka membunuh siapa? Membunuh Yesus ya. Jadi mereka tidak lagi mempermuliakan Tuhan. Nah, jadi dosa itu di sana sebenarnya hakikatnya, ya. Kalau di mimbar kita bisa berdosa nggak? Bisa ya. Kapan kita berdosa di mimbar? Apa Ruben? Iya, ya. Ya intinya kalau kita di mimbar itu kita bukan mempermuliakan Tuhan kan, tapi mempermuliakan diri sendiri. Bisa nggak kita mempermuliakan diri kita sendiri waktu khotbah? Bisa kita pamer, pamer apa? Pamer, wah kita sudah melayani ya hebat, dipakai Tuhan luar biasa, ya. Akhirnya kita jadi sombong. Jadi kita memamerkan, ya, memamerkan mungkin kesalehan kita, kesombongan kita. Nah, jadi kalau sudah begitu, siapa yang kita muliakan, ya? Nah, jadi kita sadar ya. Makanya khotbah itu kan kadang-kadang kan sebenarnya ya harus jujur gitu. Kalau saya katakan tidak gampang ya. Kita tidak gampang khotbah karena sebelum kita berkhotbah kepada orang lain ya kita harus berkhotbah kepada diri kita sendiri ya. Jadi dalam khotbah itu kan kita tujuannya adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Karena itu ya kenapa kita belajar ya tentang firman Tuhan, ya belajar tentang Alkitab karena kita ingin mempermuliakan Tuhan. Jadi jangan sampai seperti tadi Ruben katakan kita menyesatkan jemaat ya. Jadi kita mengajarkan apa yang tidak diajarkan dalam Alkitab begitu kan. Kan sekarang ini ya budayanya kan budaya latah ya. Orang baru tahu sedikit Alkitab dia sudah ngomong banyak tentang Alkitab ya. Nah, sehingga akhirnya ya seringkali banyak hal-hal yang sebenarnya menyesatkan. Jadi ada banyak juga apa dogma-dogma yang palsu begitu kan ya. Jadi dogma-dogma yang palsu itu ya dogma-dogma imitasi ya bukan dogma yang asli ya. Kalau gereja kan sudah punya standar dogma tapi kadang-kadang ya orang perorangan bisa juga dia membuat dogma sendiri yang sebenarnya itu didasarkan bukan kepada Alkitab tapi kepada mungkin apa pengalaman-pengalaman dia ya kepada mungkin karunia-karunia yang pikiran-pikiran yang atau mimpi ya mimpi ya didasarkan kepada mimpi ya kan banyak juga kan kita suka dengar mimpi ya ada yang mimpi katanya menikah dengan Roh Kudus begitu kan ya nah itu kan dogma-dogma imitasi ya nah ini contoh ya mudah-mudahan kita tidak mimpi yang aneh-aneh ya. Kita mimpi mimpi yang ini aja yang baik-baik. Baik, saudara-saudara ya. Jadi begitu ya tadi saya lagi membicarakan tadi ya poin yang kedua ya dari buku Dennis Green ini ya. Kita lanjutkan saja yang ketiga ya. Yang ketiga, salah satu sebab penderitaan adalah dosa atau kesalahan manusia sendiri ya. Tuhan memakai penderitaan untuk menyadarkan manusia tentang dosanya dan keperluannya untuk bertobat. Tetapi juga ada sebab-sebab lain untuk penderitaan, ya, yang dinyatakan teristimewa melalui kitab Ayub, ialah bahwa Tuhan kadang-kadang mengizinkan, ya, Tuhan kadang-kadang mengizinkan anak-anaknya menderita guna menguatkan iman mereka, ya, atau mengajar mereka untuk lebih bersandar kepada Dia. Jadi eh, makanya kalau kita menghadapi penderitaan, ya sebenarnya Alkitab mengatakan ya kita sebenarnya berbahagia karena itu proses ya, proses untuk kita juga bisa menjadi lebih dewasa lagi ya. Nah, jadi
orang-orang Kristen harus belajar untuk percaya kepada Allah, bukan hanya pada waktu Allah mencurahkan berkat-Nya dan kehidupan mereka berjalan lancar terus, tapi juga pada waktu mereka mengalami kesukaran. Ya, jadi sekali lagi tadi Dennis Green mengatakan, ya, orang Kristen harus belajar untuk percaya kepada Allah, percaya kepada Allah, bergantung penuh kepada Allah, ya, bukan hanya pada waktu Allah mencurahkan berkat-Nya dan kehidupan mereka berjalan lancar terus seperti di jalan tol begitu ya. Tapi juga pada waktu mereka mengalami kesukaran, pencobaan dan lain sebagainya. Di sini terdapatlah kesalahan Ayub, ya. Terdapatlah kesalahan Ayub, yaitu pada waktu dia ditimpa penderitaan tanpa ada alasan yang nyata, misalnya karena ia telah berbuat sebuah dosa tertentu, dia mulai meragukan keadilan, kesetiaan, kasih dan rencana Allah. Nah, itu ya. Jadi tentang Ayub ini ternyata Ayub juga dia salah juga ya. Kalau tadi kita mengikuti apa yang Dennis Green katakan ya. Sekali lagi saya ulangi ya, di sini terdapatlah kesalahan Ayub ya, yaitu pada waktu dia ditimpa penderitaan tanpa ada alasan yang nyata ya, misalnya karena ia telah berbuat sebuah dosa tertentu. Nah, Ayub akhirnya meragukan keadilan, kesetiaan, kasih, dan rencana Allah. Jadi Ayub juga di situ berdosa sebenarnya. Orang Kristen harus belajar untuk menerima segala keadaan sebagai hal yang dikehendaki Allah dan termasuk rencananya yang sempurna. Walaupun pada saatnya sebab penderitaan itu belum jelas. Tetapi dia berpegang teguh pada kepercayaan bahwa Tuhan mengasihinya, ya, tidak pernah meninggalkannya, masih memperhatikannya dan memeliharanya terus-menerus. Inilah iman kan sebenarnya ya, begitu. Nah, dengan cara demikian, ya, iman seorang Kristen dikuatkan, ya, dan dia lebih mengerti kemahakuasaan Allah dan caranya bertindak secara berdaulat untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu, ya. Ayat terkenal kan Roma 8 ayat 28 ya. Dengan kata lain, pengertiannya kan Allah menjadi lebih besar, menjadi lebih lengkap. Jadi saya selalu tertarik ya dengan kata-kata yang pernah diucapkan oleh Imam Eli ya. Saudara ingat ya, Imam Eli dia mendapatkan berita buruk kan, kabar buruk dari Samuel ya. Ketika Samuel diberitahukan oleh Tuhan ya bahwa eh, keluarga Imam Eli akan dibinasakan ya, keluarganya akan dibinasakan. Samuel menyampaikan hal itu kepada Eli. Lantas apa reaksi daripada Imam Eli? Nah, ini yang saya tertarik ya. Dia mengatakan begini, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Jadi saya terkesan juga dengan kata-kata Imam Eli itu, ya. Jadi dia pasrah kepada Tuhan. Dia katakan, dia Tuhan, Yahweh, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saya kira dalam setiap pergumulan atau masalah seberat apapun, kita bisa berkata seperti Imam Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ya. Karena Tuhan tidak mungkin salah, Tuhan tidak mungkin keliru. Ya, kita bisa salah, kita bisa keliru, kita juga bisa mengalami dampak-dampak yang mungkin tidak kita harapkan terjadi, ya, karena kesalahan kita. Tapi Tuhan tidak mungkin salah, tidak pernah salah, ya. Dia sempurna. Karena itu tepat kalau Imam Ali mengatakan dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, ya. Nah, orang Kristen harus belajar untuk menerima segala hal keadaan sebagai yang dikehendaki Allah dan termasuk rencananya yang sempurna, walaupun pada saatnya sebab penderitaan itu belum jelas ya. Nah, maka dalam Ayub 1 ayat 12, ayat pasal 2 ayat 6 dapat dilihat dengan jelas bahwa Tuhanlah yang menetapkan
atas pencobaan Ayub. Ya. Nah, itu bandingkan kan dengan 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan tidak akan memberikan beban kepada kita melampaui kekuatan kita. Dengan cara demikian, iman seorang Kristen dikuatkan. Dan dia lebih mengerti kemahakuasaan Allah dan caranya bertindak secara berdaulat untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Ya, Roma 8 ayat 28. Dengan kata lain, pengertiannya akan Allah menjadi lebih besar, menjadi lebih lengkap. Ya. Poin yang keempat, ya, Tuhan menggunakan penderitaan hamba-hambanya, ya, untuk menunjukkan bahwa iblis adalah pendusta. Ya. Bandingkan Yohanes 8 ayat 44, ya. Iblis itu kan bapak pembohong, ya. Bapaknya hoax. Kan sekarang ini zamannya hoax, ya. Nah, bapaknya hoax itu ya iblis, ya. Kalau menurut Yohanes 8 ayat 44, ya. Nah, iblis mengatakan bahwa manusia hanya mau menyembah Allah jika mereka diberkati Tuhan, atau dengan kata lain selama manusia itu dapat menguntungkan diri sendiri melalui kesalehan kepada Tuhan. Oh, kalau diberkati Tuhan, puji Tuhan, haleluya, ya. Ya, orang mungkin rajin ke gereja, rajin melayani. Nah, kalau Tuhan membiarkan manusia menderita, dia akan meninggalkan Tuhan, bahkan mengutukinya, ya. Dulu ada alumni dari seminari Bethel ini, ya, dia lulus dengan predikat cum laude, ya. Tapi di pelayanan mungkin karena dia mengalami banyak pergumulan, banyak penderitaan, dia mengatakan goodbye Tuhan Yesus. Jadi dia tinggalkan pelayanan, goodbye Tuhan Yesus katanya, ya. Nah, jadi ya saudara-saudara, itulah biasanya kan manusia begitu, ya. Nah, jadi tetapi Ayub membuktikan. Nah, tetapi Ayub membuktikan bahwa walaupun kehilangan segala milik kepunyaan duniawi, dia tetap berharap kepada Tuhan. Nah, inilah iman daripada Ayub, ya. Jadi walaupun dia ya kehilangan milik kepunyaan duniawi, dia kehilangan segala-galanya, kesehatannya, hartanya, ya, semuanya, anak-anaknya, dia tetap berharap kepada Tuhan, ya. Walaupun dia juga menanyakan maksud Tuhan, walaupun dia juga meragukan keadilan Tuhan. Kan Ayub juga sempat mengeluarkan kata-kata yang sangat apa ya, artinya kasar, ya. Tuhan dianggap seperti singa, ya, yang menerkam, ya, dan lain-lain, ya. Eh, jadi walaupun dia juga menanyakan maksud Tuhan, meragukan keadilan Tuhan, hampir putus harapan, namun dia tidak sampai mengutuki Tuhan atau menjadi murtad, ya, begitu. Sampai pada titik terakhir, dia terus mencari-cari jawaban dari Tuhan. Dan akhirnya dia juga memperolehnya. Dengan itu iblis terbukti pendusta. Kan iblis mencobai Ayub, ya, untuk menunjukkan, ya, bahwa Ayub itu kalau nggak diberkati Tuhan, kalau hidupnya susah, dia pasti murtad. Ternyata enggak, ya. Ayub tetap berharap kepada Tuhan walaupun dia juga sempat meragukan Tuhan, ya. Nah, dengan itu iblis sekali lagi terbukti pendusta, sedangkan kepercayaan Allah terhadap Ayub terbukti benar, ya. Demikian juga orang Kristen kadang-kadang dipanggil untuk menderita, justru untuk membuktikan kepada orang-orang yang belum percaya bahwa iman mereka adalah sesuatu yang dalam dan kokoh, tidak digoncangkan oleh keadaan yang sedang berlaku, dan tidak tergantung pada adanya berkat-berkat secara jasmani, ya. Jadi kalau kita terapkan kan sekarang ini lagi zaman susah, ya. Sekarang ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar, ya, seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, ya. Rasul Paulus pernah menyebutkan itu kepada Timotius, anak rohaninya, dalam suratnya, bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar, ya. Sekarang saja saudara-saudara, karena ya berbagai krisis terutama, ya, yang dipicu oleh perang Ukraina. Sekarang ini saudara-saudara kalau baca di koran, ya, wah, di Inggris orang eh, mengurangi makan, coba, ya. Kita masih bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa makan, ya. Di asrama masih 3 kali makan, ya, saudara-saudara, ya. Ya.
kita patut bersyukur kepada Tuhan, ya. Kondisi kita di Indonesia ini ya anugerah Tuhan, ya masih lebih baik. Jadi sebenarnya ya eh, mungkin hanya berapa ya, sekitar 5 negara saja barangkali ya yang sebenarnya masih bisa survive sekarang ini. Ya, banyak negara di dunia sekarang ini menjadi negara gagal ya gara-gara krisis ini ya. Resesi ekonomi yang menghantui juga. Jadi saudara-saudara, nah dalam keadaan seperti ini ya walaupun ya kita juga tentunya menghadapi ya banyak juga gereja jemaat yang menghadapi kesukaran ya, tapi apakah kemudian itu membuat kita undur daripada Tuhan? Ya, nah kitab Ayub ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita seperti Ayub tadi ya, tetap kita berharap kepada Tuhan apapun yang terjadi dan apapun yang akan terjadi. Kita lihat kalau melihat keadaan dunia ini sangat mengerikan ya. Ya ternyata kan di Amerika juga banyak gelandangan ya, saudara-saudara. Ya, saya juga dengar ya ada teman saya di Belanda, dia katakan sekarang mencari Havermout ya, Havermout oats, oats ya apa-apa namanya itu. Havermout tahu kan ya saudara ya. Itu sampai ke Jerman cari Havermout nggak ada ya katanya. Karena kan Ukraina dengan Soviet itu kan penghasil gandum terbesar di dunia. Jadi itu merupakan keranjang rotinya Eropa sebenarnya ya. Nah, sekarang karena perang terjadi krisis, krisis pangan, ya, krisis energi, ya. Nah, jadi saudara-saudara dalam keadaan seperti itu, ini iman kita diuji. Apakah kita bisa seperti Ayub, tetap kita ya tidak tinggalkan Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, karena kita yakin Tuhan tidak mungkin salah, Tuhan tidak mungkin keliru, ya. Tuhan setia kepada janjinya, ya. Jadi demikian juga kata Green ya, orang Kristen kadang-kadang dipanggil untuk menderita, justru untuk membuktikan kepada orang-orang yang belum percaya bahwa iman mereka adalah sesuatu yang dalam dan kokoh, tidak digoncangkan oleh keadaan yang sedang berlaku dan tidak tergantung pada adanya berkat-berkat jasmani. Dunia boleh goncang, tapi iman kita jangan sampai goncang, ya saudara-saudara. Yang kelima, melalui kitab Ayub, Tuhan dinyatakan sebagai Allah yang maha kuasa dan berdaulat. Dialah yang mengatur jalannya alam semesta sejak penciptaannya sampai sekarang, ya. Tidak ada sesuatu apapun yang di luar kekuasaannya. Makhluk terbesar pun dikuasainya. Juga dialah yang menetapkan batas kekuasaan iblis, ya. Walaupun dia tidak berbicara, dia tetap bekerja dan akhirnya juga menyatakan diri kepada manusia yang mencari dia. Dia tetap memperhatikan keadaan orang-orang saleh dan akhirnya melepaskan mereka dari sengsara dan pencobaan serta membalas kesalehan mereka. Balasan itu belum tentu diterima dalam dunia ini, ya, atau secara material, tapi pasti ada balasan dalam dunia yang akan datang, ya. Itu dikutip dari ayat PB 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, kemudian 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Tuhan juga selalu bersedia untuk mengampuni orang yang berbuat salah di hadapannya. Tuhan panjang sabar, maka dia membiarkan Ayub dan teman-temannya bercakap-cakap terus, walaupun mereka sering mengatakan hal-hal yang salah, ya. Tapi akhirnya dia menegur dan sesudah mereka bertobat, dia mengampuni, ya. Nah, Ayub menjadi gambaran Yesus yang juga tanpa salah tetapi banyak menderita bahkan sampai mati, diolok, diejek, disalahpahami, ya, mendapatkan tuduhan yang salah dan akhirnya ditinggalkan oleh semua teman, oleh semua muridnya. Tapi justru sesudah menjalani semua kesengsaraan itu, dia menjadi juru selamat dan pengantara bagi manusia yang lain. Ya, nah demikian juga hamba-hamba Tuhan dipanggil untuk menderita, bukan hanya untuk menguatkan iman mereka sendiri, tapi juga untuk melengkapi mereka supaya lebih sanggup untuk melayani orang lain. Ya, bisa dibandingkan 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 6. Ya, nah jadi
saudara-saudara, kalau kita menyimak kitab Ayub ini, ya kita harus menyadari ya bahwa kita eh, apa ya, saya kira tidak berani untuk terlalu cepat ya menghakimi orang begitu ya. Kalau sahabat-sahabat Ayub itu begitu lancar sekali ya, dia berbicara dengan Ayub. Katanya mau datang ya, berkunjung pada Ayub. Ya. Tapi sebenarnya mereka bukan mengadakan pastoral counseling ya, tapi justru menghakimi Ayub. Ya Ayub ini berdosa, Ayub ini menderita pasti. Ya, Ayub ini telah berbuat dosa. Itu sangkaan mereka. Ya, kan sama juga sering kali kita begitu ya. Saudara-saudara, kadang-kadang kan apalagi kalau ada misalnya ya hamba Tuhan meninggal karena musibah, karena kecelakaan, ya. Wah, biasanya bagaimana kira-kira kalau ada hamba Tuhan menderita ya? Wah, pasti omongan orang itu, wah ini pasti ini ada apa-apanya ini begitu ya. Kan seringkali begitu ya. Saudara-saudara, kita tidak berani seperti itu. Ya, hanya Tuhan yang Maha Tahu. Ya, biarlah Tuhan yang menghakimi. Kita tidak punya hak, tidak punya kapasitas untuk menghakimi. Jadi ketika kita mungkin sebagai hamba Tuhan nanti kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin mengalami masalah, penderitaan, pergumulan yang berat, ya. Kewajiban kita, kita tuh sama dengan mereka. Kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita lebih daripada mereka, ya. Jadi kita bersimpati kepada mereka. Kita turut mendoakan mereka, mungkin itu lebih baik, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, menarik bahwa di dalam Ayub 42 ayat yang ketujuh, ya, saudara coba sambil melihat, ya, Ayub 42 ayat yang ketujuh, dikatakan, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifaz, orang teman, ya, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, ya, terhadap Bildad dan juga Sofar, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, menarik di sini ya. Kamu tidak berkata benar tentang aku, ya. Saudara-saudara, apa itu artinya teologi? Teologi itu apa artinya? Teologi itu ya seperti dikatakan oleh dulu ya eh, dosen saya di STT Jakarta, Dr. Oranye yang sudah almarhum ya. Dia katakan bahwa teologi itu artinya berbicara tentang Allah. Nah, ketika dikatakan di sini ya, Tuhan murka kepada sahabat-sahabat Ayub karena sahabat-sahabat Ayub itu Elifaz, Bildad dan Sofar tidak berkata benar, tidak berbicara benar tentang Allah, ya. Berarti apa itu? Berarti teologinya salah, ya. Karena teologi itu kan berbicara tentang Allah, ya, sebenarnya. Nanti saudara tentu akan dapat ya ini dalam mata kuliah pengantar ilmu teologi ya. Nah, jadi teologi itu kan berbicara tentang Allah. Ketika Allah mengatakan kepada Ayub, sahabat-sahabatnya ya, kamu tidak berbicara benar tentang Allah, ya. Ternyata ya artinya teologinya salah. Kata-kata sahabat Ayub itu masuk di akal, sangat logik, ya, sangat rasional. Itu opini umum, opini dalam masyarakat bahwa kalau orang hidup benar pasti diberkati. Tapi kalau orang hidupnya jahat pasti tidak akan diberkati. Sahabat-sahabat Ayub ngomong masuk di akal sekali. Itu kan pandangan masyarakat ya kalau eh, mereka katakan bahwa Ayub ini sampai menderita sengsara ini pasti Ayub sudah berbuat yang nggak benar di hadapan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan berkata, kamu tidak berbicara benar tentang aku. Teologinya salah. Ya. Saudara-saudara bisa aja mungkin paper kita A+, skripsi kita A+ juga ya. Tapi ternyata teologinya di hadapan Tuhan salah. Bisa nggak begitu ya? Nah jadi saudara-saudara, karena itulah ya, sering saya katakan mengapa kita harus rendah hati ya. Karena kita sadar bahwa ya itu tadi ya,
karena kita ini sebenarnya sangat terbatas, ya. Akal kita sangat terbatas, ya. Otak kita tuh hanya mungkin sebesar apa sih otak kita itu, ya. Kita tidak bisa mengukur Tuhan dengan, ya, otak kita yang sangat terbatas ini, ya. Sehingga saudara-saudara, maka kita, ya, akhirnya harus selalu bergantung kepada Tuhan. Kita juga tidak berani untuk menghakimi orang, begitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, itulah tadi yang kita coba untuk pelajari tentang kitab Ayub, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara tentang kitab Ayub ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Saya coba cek tadi kita sedang mengikuti buku dari Dennis Green, ya. Nah, tapi ada poin yang keenam mungkin ya. Dalam poin yang keenam, eh, itu Dennis Green mengatakan bahwa Ayub menjadi gambaran Yesus yang juga tanpa salah. Oh, tadi sudah ya barangkali ya. Nah, baik. Saya kira itu tidak usah kita ulangi lagi. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan sebelum nanti kita beralih kepada kitab berikutnya, yaitu kitab Mazmur, ya. Kalau tidak ada, nanti saya akan lanjut kepada kitab Mazmur, ya, saudara-saudara. Baik, ini kita tutup dulu ya untuk kitab Ayub. Nah, oh ya, jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa menarik banyak pelajaran ya dari kitab Ayub tadi, ya. Nah, kita akan coba lanjutkan dengan kitab berikutnya, yaitu kitab Mazmur, ya. Kembali saya akan tampilkan materinya. Ya, kitab Mazmur, ya. Jadi ada sedikit pengantar di sini. Syair itu tidak hanya terdapat dalam kitab-kitab syair saja, tapi juga dalam bagian-bagian lainnya dari PL sebenarnya, ya. Hanya saja dalam kitab-kitab syair itu porsinya lebih banyak atau sangat menonjol sekali. Syair memang memainkan peranan penting dalam kesusastraan orang Israel. Syair Ibrani atau Timur Tengah kuno itu tidak bersajak dan juga tidak berirama, ya. Beda misalnya dengan syair Indonesia yang diatur sesuai dengan bunyi pengucapannya, di mana kata-kata dengan bunyi yang sama disejajarkan. Itu yang tadi saya sempat katakan, ya. Contohnya misalnya kan begini, ya. Ini syair dalam bahasa Indonesia. Dengarlah wahai anak kanda, rajinlah belajar sepanjang masa, ilmu tiada pernah habis dieja sebagai bekal sepanjang usia, ya. Dengan ilmu engkau terjaga dari suamnya waktu dan masa. Cemerlang akan senantiasa menyinari dirimu di masa dewasa. Ini syair Indonesia kan ditandai dengan kesamaan bunyi, ya, saudara-saudaranya. A semua ya belakangnya. Nah, dalam syair Ibrani kata-kata itu diatur sesuai dengan konsep atau ide yang ditekankan. Salah satu ciri syair Ibrani yang paling menonjol, ya, ini yang kita tadi sudah bicarakan, yaitu adanya kesejajaran atau paralelisme. Nah, maksud kesejajaran di sini ialah perpaduan atau penggabungan ide. Nah, ini ya, maksudnya itu penggabungan ide, ya. Menurut Green, adanya struktur paralelisme tersebut menjadikan syair Ibrani sebagai suatu alat pengajaran yang sangat efektif melalui pengulangan ide, konsep utama, ya, ide atau konsep utama. Nah, pada segi lain, pengulangan tersebut dapat diberi macam-macam variasi, sehingga tema pokoknya tidak pernah membosankan. Keunikan syair Ibrani tidak pula terletak pada bentuknya dan gayanya,
melainkan pada isinya. Nah, kitab Mazmur termasuk bagian yang paling terkenal sekali dalam PL dan memegang peranan penting dalam gereja Kristen, baik dalam bidang liturgi, pembangunan rohani, ya, maupun kehidupan pribadi orang Kristen. Nama atau judul kitab ini dalam bahasa Ibrani adalah Tehillim, yang artinya puji-pujian atau nyanyian pujian. Memang kitab Mazmur ini dipakai sebagai puji-pujian atau nyanyian oleh umat Israel ya dalam kebaktian-kebaktian di Bait Allah. Kitab Mazmur terdiri dari 150 buah Mazmur yang terdiri dari 5 bagian besar, yaitu Mazmur 141 ya, sebagian besar karangan Daud kecuali Mazmur 1 sampai 2. Kemudian Mazmur 42 sampai 72 adalah karangan Bani Korah ya, dan juga Daud ya. Jadi 42 sampai 49 itu oleh Bani Korah, 51 sampai 71 oleh Daud. Mazmur 73 sampai 89 ini karangan Bani Asaf. Kemudian Mazmur 90 sampai 106. Nah, pengarang tidak disebut, sebagian berisi tentang Tuhan sebagai raja ya. Kemudian Mazmur 107 sampai 150 ya karangan Daud ya. Itu dari pasal 108 sampai 110, kemudian 138 sampai 145. Ada juga nyanyian siarah ya, 120 sampai 134. Ada Mazmur Haleluya 111 sampai 117, 135, 146 sampai 150 ya. Nah, pembagian atas 5 bagian atau atas 5 jilid tersebut menyerupai pembagian 5 kitab Taurat ya. Nah, sekarang tentang penulis atau tentang pengarang ya. Di dalam ayat pengantar atau pendahuluan dari tiap-tiap Mazmur biasanya dicantumkan nama-nama penulisnya. Yang paling banyak adalah nama Daud, ya 73 kali, lalu Bani Asaf 12 kali, Bani Korah 11 kali, Salomo 2 kali, Musa 1 kali, Etan 1 kali, Heman 1 kali. Memang di dalam Alkitab kita melihat bahwa Daud adalah seorang penyair yang sangat termasyhur ya. Lihat dari 2 Samuel 1 ayat 19 sampai 27. Dan juga ahli dalam memainkan alat-alat musik ya. Sampai Saul saja yang ya diganggu oleh si iblis, dia ketika mendengar Daud ya eh, apa memainkan alat musiknya ya, Saul akhirnya tenang hatinya ya. Jadi Daud itu sangat piawai dalam memainkan alat-alat musik ya. Nah, eh, namun eh, satu hal yang perlu kita ketahui ialah walaupun Daud misalnya disebut sebagai penulis dari Mazmur yang 73 buah jumlahnya, belum berarti bahwa Daudlah yang mengarang seluruhnya. Sebab ada suatu kebiasaan pada umat saat itu untuk memakai nama-nama orang termasyhur pada Mazmurnya, walaupun kebiasaan itu tidak mutlak ya. Nah, mungkin hal itu dilakukan untuk memberikan kewibawaan kepada Mazmur tersebut. Ya, menurut Barnabas Luji dalam bukunya, sudah biasa dalam tulisan-tulisan PL itu redaktor mencantumkan nama-nama tokoh tertentu yang dihormati dalam komunitas umat Allah. Ya, misalnya nama Musa, Daud, Salomo, dan lain-lain. Kalau zaman sekarang nggak boleh ini ya. Ini namanya plagiarisme ya. Tapi pada zaman itu sudah biasa orang mencantumkan nama pengarang yang lain yang lebih terkenal ya supaya karangannya tulisannya dibaca kira-kira seperti itu. Jadi kebiasaan pada zaman itu ya beda dengan kebiasaan zaman sekarang. Nah, jadi walaupun eh, Daud itu ditulis secara eksplisit sebagai pengarang tapi belum tentu itu dari Daud tadi ya seperti itu. Nah, tentang jenis-jenis Mazmur, saudara nanti bisa lihat di buku Dr. Barnabas Luji ya, saudara-saudara. Tentang kitab Mazmur itu dapat saudara lihat di dalam buku Dr. Barnabas Luji itu
pemahaman dasar Perjanjian Lama jilid yang kedua, ya. Nah, itu saudara bisa lihat ya di dalam eh, topik tentang kitab Mazmur, ya. Nah, jadi Mazmur-Mazmur di dalam Perjanjian Lama itu dapat dibagi, ini dibagi ya, bukan dibagi, dapat dibagi dalam dua kelompok. Ada Mazmur individu atau Mazmur perorangan, ya. Dan nanti ada Mazmur jemaat, ya. Nah, Mazmur perorangan, jadi maksudnya Mazmur ini menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan disampaikan oleh seseorang karena beberapa alasan. Seperti misalnya apa? Ditimpa penyakit, ya, sengsara, tuduhan palsu, atau bahaya dari pihak musuh. Mazmur seperti ini juga biasanya disertai permohonan pertolongan kepada Tuhan. Ya, ini saudara-saudara, ya, Mazmurnya saudara nanti bisa lihat satu persatu. Yang kedua, ya, jadi Mazmur perorangan tadi bisa juga isinya pengucapan syukur kepada Allah karena tertolong dari kesukaran, ya, ini pasal-pasalnya. Kemudian juga menyatakan imannya kepada Allah serta memohon Tuhan meneguhkan imannya, ya. Nah, ini contoh pasal-pasalnya, ya. Nah, kemudian yang kedua ada Mazmur jemaat. Nah, Mazmur ini menggunakan kata ganti orang pertama jamak, ya, kami atau kita, dan disampaikan karena berbagai alasan, ya. Misalnya ketika umat ditimpa bencana seperti kemarau panjang, penyakit, kalah dalam peperangan dan lain-lain. Yang kedua, ketika umat mendapat pertolongan Tuhan, maka umat kemudian mengucap syukur, ya, itu contoh pasal-pasalnya, ya. Ya, yang ketiga, ya, yaitu umat mengagungkan nama Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, ya. Nah, perbuatan-perbuatannya. Jadi saya pernah mengatakan bahwa inti daripada Perjanjian Lama, teologi Perjanjian Lama itu tentang perbuatan-perbuatan Allah. Ini secara eksplisit, ya, ditulis dalam kitab Mazmur. Dalam Perjanjian Baru kita lihat ini bagaimana rasul-rasul pada hari Pentakosta memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, ya. Nah, yang keempat, umat menyatakan kemuliaan Tuhan pada saat raja naik tahta, ya. Di sana umat mengakui bahwa hanya Tuhan sajalah raja Israel yang sesungguhnya. Yang kelima, umat melakukan perjalanan ziarah ke Sion, ya. Nah, ini pasal-pasalnya. Ada juga jenis mazmur yang bersifat pengajaran yang berasal dari para ahli Taurat, imam, dan para guru hikmat, ya. Nah, mazmur-mazmur ini biasanya diawali dengan kata berbahagialah. Nah, mengenai pokok penting dalam kitab Mazmur itu dapat saudara lihat dalam buku Barnabas Luji, ya, halaman 164 sampai 167, ya. Mungkin saya ingin coba menggarisbawahi poin yang kedua saja dalam buku ini, ya. Nah, saudara-saudara, kan kalau kita membaca kitab Mazmur sering ada apa ya, semacam doa si pemazmur, ya, untuk, ya, seperti isinya itu semacam kutukan terhadap musuh. Nah, ini bagaimana, ya? Kan kita tahu, ya, orang bisa bertanya begini, kan Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Toh ini sepertinya mengutuki musuh. Nah, ini ada penjelasan dari Dr. Barnabas Luji, ya. Coba saya akan coba mengikuti dari pembahasan ini, ya. Halaman 165, ya. Nah, pemikiran tentang musuh dan seteru, ya. Jadi kata-kata yang dipergunakan para pemazmur untuk musuh ialah musuh, seteru, dan lawan, ya. Selain itu dikenal juga sebutan seperti orang fasik, orang jahat, pengolok-olok, pendusta, dan pembuat durjana. Sebutan-sebutan tadi merupakan bahasa liturgi yang bersifat umum. Karena itu musuh itu bukan kelompok orang tertentu seperti penindas, perampok, dan sebagainya, bukan, ya. Yang dimaksudkan dengan musuh dalam Mazmur-Mazmur ialah sebutan umum bagi mereka yang dengan sengaja berdiri di luar lingkungan jemaat
atau merupakan kebalikan dari orang yang benar. Ini penjelasan dari Dr. Barnabas Luji, ya. Misalnya Mazmur 17 dapat dilihat, ya. Karena itu jika pemazmur sering memohon penghukuman Tuhan yang adil atas segala orang fasik, juga harus dilihat sebagai bahasa liturgi, ya. Permohonan-permohonan seperti itu tidak ada hubungannya dengan pembalasan dendam, ya. Jadi bukan balas dendam, ya, ketika pemazmur sepertinya nadanya mengutuki musuhnya, bukan. Juga tidak bermaksud menyelesaikan sengketa pribadi. Permohonan-permohonan seperti itu bermaksud agar kuasa firman Tuhan menjadi nyata, baik sebagai berkat maupun sebagai kutuk. Dengan perkataan lain, semata-mata untuk kemuliaan Allah dan pelaksanaan kehendaknya. Sama seperti kita berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat, ya, itu doa Bapa kami. Nah, jadi itu sedikit penjelasan dari Dr. Barnabas Luji, ya. Nah, eh, kita coba beralih kepada buku Dennis Green, ya. Di dalam buku Dennis Green itu halaman 134 sampai 136, ya. 134 sampai 136, ya. Eh, di sana dalam judul tema pokok, ya. Tapi saya akan garis bawahi lagi yang tadi, ya, poin kedua dalam buku Dennis Green ini tentang kutuk atas musuh, ya. Tadi kan penjelasan dari Dr. Barnabas Luji. Nah, sekarang dari Dennis Green, ya, kutuk atas musuh, ya, ini pasalnya di mana? Ini kan pasal 35, 58, 59, 69 dan 109, ya. Mazmur-mazmur ini kadang-kadang menimbulkan rasa kurang enak, ya, pada orang Kristen yang selalu diajar untuk mengampuni dan mengasihi musuh mereka. Sedangkan dalam kitab Mazmur, para penulis seringkali mau memohon Tuhan untuk membinasakan musuh-musuh pribadi mereka atau musuh-musuh Israel. Doa seperti ini terdapat juga dalam kitab Yeremia, ya, seperti Yeremia 11 ayat 18, ya, dan seterusnya. Akan tetapi harus dimengerti bahwa dalam berdoa demikian, para pemazmur, ya, tidak didorong oleh karena keinginan-keinginan pribadi untuk membalas dendam, ya, tetapi karena mereka percaya bahwa Tuhan yang maha besar sebagai hakim dunia pasti akan menghukum kejahatan manusia, ya. Teristimewa mereka yang melawan Tuhan sendiri atau umat pilihannya. Dengan kata lain, kalau Allah memberkati orang-orang benar demi keadilannya sendiri, dia juga harus membalas secara keras orang yang jahat. Sebenarnya tidak ada perbedaan besar antara doa para pemazmur dengan doa orang Kristen sekarang ini yang suka mohon agar Tuhan segera datang kembali. Sebab dengan berdoa demikian, mereka sadar bahwa mereka juga mohon Tuhan untuk mempercepat penghukumannya atas orang-orang fasik, ya. Kemenangan Tuhan tidak mungkin diperoleh tanpa menghancurkan kejahatan. Jadi, saudara-saudara, dengan penjelasan ini, nanti kalau ada pertanyaan dari jemaat misalnya, atau dari siapapun, ya, kok Alkitab mengajarkan kita untuk membenci musuh? Ya, ini buktinya dalam kitab Mazmur katanya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara bisa memberikan satu penjelasan, ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, dalam buku yang ditulis oleh David Baker, ya. Jadi buku ini buku praktis sebenarnya, buku untuk membantu juga nanti kalau kita melayani di jemaat, ya, memberikan misalnya kursus Alkitab tentang PL, ya. Nah, di dalam buku Dennis Green itu halaman 86 sampai 87 ada topik yang menarik, ya, bagaimana membaca kitab Mazmur, ya. Jadi biasanya sebuah buku nyanyian tidak dibaca dari awal sampai akhir, tapi digunakan untuk kebutuhan acara, ya, kebaktian, hiburan, dan sebagainya. Demikian juga dengan kitab Mazmur. Nah, di bawah ini kami memberikan beberapa usul untuk membaca kitab Mazmur. Ini beberapa solusi usul, ya, untuk membaca kitab Mazmur. Nah, pertama,
pada umumnya setiap Mazmur berdiri sendiri, ya, dan dapat dimengerti tanpa membaca Mazmur yang mendahulunya. Jadi Mazmur ini ya sama seperti kitab Amsal sebenarnya ya, bisa dibaca dari depan ke belakang, tapi bisa juga dibaca dari belakang ke depan ya. Jadi tidak usah harus selalu berurutan. Ya beda kalau kita membaca surat-surat Rasul Paulus misalnya ya, dalam Perjanjian Baru itu harus kita baca kan dengan secara rinci ya, cermat ya, dari awal hingga akhir. Tapi kalau Mazmur nggak seperti itu kata David Baker ya. Nah, jadi beda dengan suatu pasal dalam kitab sejarah yang harus dimengerti sesuai dengan konteksnya. Jadi urutan dalam membaca kitab Mazmur tidak begitu penting, ya. Lebih baik memilih Mazmur sesuai dengan tema pokok yang dirasa perlu, ya. Misalnya pujian, ya. Kalau kita mau menyoroti tentang pujian, ya kita bisa misalnya mengambil contohnya dari beberapa Mazmur. Misalnya Mazmur 8, 103, ya, mungkin ada yang lain lagi. Kemudian pengakuan dosa, ya, misalnya Mazmur 51. Penghiburan dalam penderitaan, ya. Nah, itu kita bisa temukan misalnya Mazmur 23. Penyakit, ya, Mazmur 38. Syukur karena selamat. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada acara ulang tahun, ya. Nah, kita mau khotbah dari Mazmur. Nah, kira-kira ini di mana ini yang bisa kita pilih? Kira-kira seperti itu ya. Jadi tadi usulan daripada David Baker itu ya, eh, jadi lebih baik kita pilih sesuai dengan tema pokok yang dirasa perlu, ya, begitu ya. Nah, yang kedua, banyak Mazmur dapat dibaca sebagai doa, baik secara pribadi maupun dalam kelompok. Nah, cara yang digunakan sejak dulu kala ialah pembacaan berganti-gantian, di mana bagian pertama ayat dibaca oleh pemimpin ya atau setengah kelompok, kemudian bagian kedua dibaca oleh hadirin sekalian. Jadi bagian yang menjorok ya ke dalam, nah itu dibaca oleh jemaat misalnya ya. Sedangkan yang pertama oleh pembawa liturgi atau oleh pendeta misalnya begitu ya. Nah, jadi eh, itu yang tadi dikatakan oleh David Baker, cara yang kedua ya. Jadi eh, nah, jadi dia katakan lebih jauh ya. Lihatlah Mazmur 136. Suatu contoh Mazmur yang dikarang khususnya untuk pembacaan bergantian. Ya, pemimpin menceritakan kasih setia Allah kepada umatnya dan jemaat kemudian menjawab dengan refrain kasihnya kekal abadi, yaitu dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Yang ketiga, saudara-saudara, cara membaca Mazmur kata David Baker, sering suatu Mazmur terdiri atas beberapa kelompok ayat dengan tema masing-masing. Nah, ada baiknya tema-tema tersebut diperhatikan dan menjadi bahan renungan. Sebagai contoh misalnya Mazmur 19, ya, ayat 1 yaitu judul. Ayat 2 sampai 7 tema pertama, kemuliaan Allah dalam penciptaan. Ayat 8 sampai 14 tema kedua, Taurat Tuhan yang sempurna. Ayat 15 penutup. Ya, jadi eh, apa cara kita membaca kitab Mazmur, bahkan sebenarnya bukan hanya kitab Mazmur saya kira ya. Kalau kita juga membaca Alkitab, memang lebih bagus kita mencoba membuat garis besarnya supaya lebih gampang kita mengikuti urutan atau strukturnya, melihat isinya secara lebih jelas ya. Nah, ini tadi contoh pembagian ayat dalam Mazmur pasal yang ke-19. Itu membantu kita membuat pembagiannya seperti itu ya, contohnya. Yang keempat, perhatikan ya setiap petunjuk ya tentang pengalaman pengarang. Misalnya ya ini Mazmur 42 ayat 7 sampai 8 yaitu di tanah pembuangan ini hatiku remuk redam. Sebab itu aku ingat kepada Tuhan. Jiwaku hanyut dalam arus kesedihan. Aku dilanda banjir kekacauan. Seperti deru air terjun sungai Yordan dari gunung Hermon dan gunung Misar. Ya, nah jadi perhatikan setiap petunjuk tentang pengalaman pengarang. Nah, saya misalnya eh, mau ambil contoh, saudara-saudara, Mazmur pasal 34. Coba saudara lihat ya, Mazmur pasal 34. Ya.
Mazmur pasal yang ke-34 ya. Jadi nah di sini kan ini tepat ya bisa memberikan contoh apa yang tadi David Baker mau katakan ya. Jadi dalam membaca Mazmur perhatikan setiap petunjuk tentang pengalaman pengarang pemazmur. Nah, coba sudah lihat Mazmur 34 ya. Judulnya dalam versi LAI dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud ya. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh sehingga ia diusir lalu pergi. Nah, ini berarti pengalamannya adalah pengalaman apa ini? Ini pengalaman Daud yaitu ketika dia berpura-pura gila ya. Nah, saudara-saudara di mana itu peristiwanya? Saudara-saudara pernah kan Daud berpura-pura gila? Saudara-saudara bisa tunjukkan di mana itu peristiwanya? Terdapat di dalam kitab apa, saudara-saudara? Nah, jadi kalau saudara perhatikan ya, itu makanya ketika kita membaca Alkitab, kita harus perhatikan juga ayat-ayat referensi yang ada di bawah. Coba saudara lihat ya, eh, ketika dikatakan ya dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya. Nah, itu di bawah dalam Alkitab saudara ada ayat referensi. Ya, itu peristiwanya terjadi diuraikan, dijelaskan dalam kitab apa, saudara-saudara? Saudara lihat di referensi ayat di bawahnya. Pasal 34 ayat 1. Ayat 1 kan ada referensinya kan? Siapa yang bisa menemukan? Itu dalam referensi Alkitabnya, ya. Saudara bawa Alkitabnya enggak? Coba dibuka. Mazmur 34. Di bawah itu ada ayat referensi. Ayat 1. Nah, saudara lihat, coba siapa yang sudah bisa menemukan? Iya, betul ya. Jadi begitu caranya saudara-saudara. Jadi penting juga kita memperhatikan ayat-ayat referensi ya. Itu bisa membantu memperjelas. Kalau kita membaca ya dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh ya, sehingga dia diusir lalu pergi. Ya kita kan bingung ya. Ini di mana nih ceritanya? Isinya bagaimana? Nah, ternyata itu ada di 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kan ceritanya menarik dan unik juga ya. Di dalam 1 Samuel pasal 21 itu kan dikatakan dalam ayat yang ke-13 ya, eh, Daud di Gat ya. Nah, kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri ini, raja negeri itu, bukankah tentang dia orang-orang menyanyi, berbalas-balasan sambil menari-nari. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Nah, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Ahis raja kota Gad itu ya. Daud juga manusia, dia ada rasa takut ya. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ya, ia menggores-goreskan pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Jadi pinter juga nih Daud ya. Dia pura-pura jadi orang gila ya. Lalu berkatalah Ahis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu bawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu membawa orang ini kepadaku.
supaya menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah yang demikian masuk ke rumahku? Marah itu raja ya. Apa katanya, kita ini kekurangan orang gila ya, bawa dia keluar. Ya, kira-kira seperti itu. Ceritanya Daud lolos dari ancaman maut karena dia pura-pura gila. Nah, pengalaman itu diungkapkan dalam Mazmur ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu ya, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku ya. Jadi aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Jadi itu mengungkapkan pengalaman ketika dia bisa lolos ya dari ancaman Raja Gad tadi. Ya kalau enggak dia bisa mati itu. Dia pura-pura gila. Tapi Daud sebenarnya mau mengatakan bahwa dia bisa selamat, dia bisa lolos bukan karena dia pura-pura gila, tapi karena kemurahan Tuhan belaka. Ya, jadi kalau pura-pura gila itu ya itu hanya strategi manusianya. Tapi kan yang membuat dia bisa lolos itu karena kasih karunia Tuhan. Makanya dia mau memuji Tuhan ya, setiap saat, setiap waktu ya. Nah, jadi saudara-saudara, saya kira itu tadi ya yang kita lihat dari buku David Baker ya tentang solusi untuk membaca kitab Mazmur. Nah, ini bisa menjadi juga contoh pedoman bagi kita semua. Saya kira saudara-saudara mungkin kita break dulu saja ya. Kita sudah selesai membahas kitab Mazmur ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan, tapi nanti rencananya kita akan membahas kitab Amsal ya. Nah, baik. Silakan saudara-saudara boleh break dulu ya. Mungkin kita break dulu eh, ya 10 menit saja ya sampai jam, atau nanti sampai jam ini kan sekarang 9:10, jadi nanti eh, 9:30 kurang 5 ya, 9:30 kurang 5 kita masuk lagi ya saudara-saudara. 9:30 kurang 5 ya, silakan saudara-saudara boleh ya relax dulu ya.